Saya kemarin tuh ramalkan kalau mereka ini nggak akan lama, mereka ini akan berpotensi untuk Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kali ini saya menjawab pertanyaan beberapa wartawan tentang Alvin Faiz, dan mungkin ada kaitannya dengan Azikra dan juga pernikahannya dengan Henny Rahman. Kita tunggu sebelum terhubung. Oke, Mas, soal ramalan Mas Denny yang meramal hubungan antara Alvin Faiz dan Henny gitu Mas, seperti apa Mas? Ini saya nggak pakai kartu karena kemarin kan saya sudah ramalkan ya, kecuali pertanyaannya memang yang baru. Saya kemarin tuh ramalkan kalau mereka ini nggak akan lama, mereka ini akan berpotensi untuk, ya takutnya itu kalau tidak berpisah, ya mungkin akan ada pernikahan lagi gitu, mungkin di poligami kali ya. Kalau seandainya Alvin ini nggak keluar dari bisnis yang memang atau yayasan yang memang didirikan oleh almarhum ayahnya. Nah, setelah saya ramalkan begitu kan jarak 1 hari terus dia menyatakan keluar kan kemarin. Jadi dia memang tidak ingin diasosiasikan dengan almarhum Ustadz Arifin Ilham. Iya kan, beliau juga keluar dari yayasan karena ada ini Mas, isu korupsi juga gitu Mas Denny. Penerawangannya gimana tuh Mas, kira-kira ada unsur korupsi dalam yayasan tersebut gitu Mas? Sebenarnya kan kalau kita ngomong korupsi itu ada dua paparan dulu ya. Yang pertama kita harus tahu dulu korupsi itu apakah uang orang lain yang disalahgunakan, atau kalau tidak ya memang kalau saya bilang itu ada satu dana yang seharusnya diarahkan ke yang lain tapi dipakai dahulu gitu, tapi nanti dikembalikan. Nah, tapi apapun itu sebaiknya kalau menurut saya sih kita jangan berasumsi dulu, karena kan laporannya ini belum ada. Ini kan baru sifatnya itu ditakutkan ada hal itu tadi. Karena apa? Karena ada runtutan event-event yang sebelumnya seperti dia terlalu banyak foto menunjukkan aktivitas yang di luar yayasan. Terus kemudian terjadinya pernikahan ini tadi. Dan mungkin kalau menurut saya sih ya tinggal menunggu jawaban, dan mengingat bahwa hukum di Indonesia ini juga menganutnya itu praduga tak bersalah, ya sebaiknya kita tidak menuduhkan hal itu dulu. Kalau saya lihat sih itu. Kalau saya pikir di sini semoga enggak ya, karena memang enggak. Kalau yang saya lihat ini indikasinya mungkin bukan ke sana tadi. Jadi bukan ke uangnya ini dipakai seperti itu. Berarti terindikasi enggak lah ya, cuma isu aja gitu ya Mas ya? Isu ini muncul karena ya itu tadi, bercerai karena tiba-tiba, jarak berapa bulan udah menikah lagi. Terus memang ya kalau dilihat kan dibandingkan adiknya yang Amer ini kan, kalau adiknya ini kan lebih mengurus kayak maksudnya citranya itu lebih mirip Ustadz Arifin Ilham nih. Tapi kalau si kakaknya ini tadi kan dia ini lebih kayak ya anak-anak yang seumurannya seperti itu. Nah, kalau saya lihat itu sih. Dan kalau kita nanti misalkan bertanya-tanya, kalau saya pikir sih nanti mungkin akan ada satu ini ya, kayak laporan pertanggungjawaban tentang dana ini masuknya berapa, dipergunakan apa dan bagaimana. Dan saya pikir endingnya nanti akan tetap bisa dibuktikan kalau sebenarnya ini nggak disalahgunakan kok. Kalau yang saya lihat itu ya. Cuman kan santer gosipnya ini lebih kencang dibandingkan waktu untuk mereka bisa melakukan ini tadi. Apalagi setelah adanya satu berita katanya rumahnya ini kan juga dijual kan, salah satu rumahnya. Iya. Semenjak almarhum meninggal gitu ya, almarhum ayahnya Alvin meninggal, tarik Ilham, terus ada banyak masalah gitu Mas Denny yang datang ke Alvin sendiri, kayak bercerai dengan pasangan sebelumnya, terus akhirnya kontroversi lagi menikah dengan mantan istri sahabatnya, terus ada gosip soal isu korupsi, terus ada narkoba juga katanya, ada penemuan narkoba
juga di kasurnya gitu Mas. Gimana sih Mas ramalan ke depan nih gitu buat kehidupan si Alvin ini sendiri dan beserta istrinya gitu ya Mas ya? Ya, kalau saya kemarin sudah katakan bahwa kalau dia ingin semuanya ini berjalan dengan baik, dia harus melepaskan asosiasi dirinya ini dengan Ustadz Arifin Ilham. Karena sepertinya dia memang nggak punya satu interest yang sama untuk bergerak di bidang umat ini tadi. Sehingga kalau memang seperti itu ya, itu haknya dia. Bukan berarti kalau misalkan saya pesulap dan pembaca tarot, anak saya juga harus seperti itu. Kalau ternyata memang Alvin ini memiliki apa yang dia ingin jalani ya, jalanilah. Kemarin pun juga saya katakan, kalau seandainya ini bukan anak Ustadz Arifin Ilham almarhum, pasti beritanya nggak akan sebesar ini. Artis kawin cerai itu banyak. Anak-anak muda seumur dia nikah muda terus cerai, wah itu banyak sekali. Bahkan kalau menurut saya yang lebih muda dan ya kejadiannya lebih apa ya, kalau saya bilang lebih mengagetkan lagi itu lebih banyak. Ini hanya karena dia ini anak sulung dari Ustadz Arifin Ilham. Terus kemudian ya dia harus menanggung satu nilai positif yang dibangun oleh almarhum ayahnya ini tadi. Dan rupanya dia juga akhirnya di beberapa hal ini agak, ya kalau menurut saya sih ada satu hal yang seharusnya nggak begitu. Nah tapi ya akhirnya memang dia memilih hal itu. Makanya kemarin saya bilang, kalau mau ini baik-baik saja, dia harus melepaskan asosiasi dirinya ini tadi. Biarkan adiknya saja. Dan kalaupun dia mau berasosiasi yang terdekat, harus ada orang yang akan bisa mengatur, manajer atau sebagainya. Nah kalau seandainya dia bisa seperti itu, saya pikir rumah tangganya ini akan berjalan lebih baik dan lebih lama. Tapi kalau ternyata dia ini nanti tetap seperti itu, saya pikir orang-orang ini akan terus memantau seperti CCTV gitu, karena dia selalu akan di-compare dengan ayahnya. Nah saat itu terjadi, saya cuma berpikir karena saya laki-laki pernah seumur Alvin, saya pasti akan stres dan ditakutkan kalau ini terjadi kan, ya nanti dia malah akan memberontak, terus terjadi sesuatu yang kita sama-sama tidak inginkan. Misalkan ya, apakah dia nanti akan menghilang atau bagaimana. Nah ini kan satu hal yang harapannya daripada sebelum hal-hal yang seperti ini terjadi kan, ada baiknya kalau dia ini ya sudah mendingan jadi seorang pengusaha, atau misalkan dia menekuni sesuatu yang lain yang mungkin saya pikir ada banyak ya, seperti itu dikatakan kemarin juga ada produksi madu ya itu. Tapi kalau itu mungkin dari Azikra sendiri. Cuman seharusnya dia sih kemarin pun kan juga dididik oleh ayahnya menjadi seorang pedagang kan. Kalau saya pikir ya mendingan ke arah situ aja. Berarti merasa terbebani gitu ya Mas dengan nama besar Arifin Ilham ya Mas ya? Iya, dan itu sih bukan sesuatu yang banyak orang yang seperti itu. Misalkan kayak Merasa terbebani gitu ya Mas ya? Alvin sendiri dengan nama besar Arifin Ilham Mas. kalau terbebani sih sebenarnya ya kita nggak bisa ngomong, karena kan terbebani itu kan kata-kata yang kita harus konfirmasi dulu ke dia. Tapi kalau menurut saya akan lebih mudah jika ternyata dia ini nggak terus diasosiasikan dengan ayahnya. Soal adanya isu perselingkuhan gitu Mas antara Andy dan Alvin sendiri yang tadi yang sebelum mereka bercerai gitu Mas. Menurut pandangan Mas Terry sendiri seperti apa Mas? Kalau saya pikir kemarin itu saya juga sudah katakan bahwa kalau seperti itu sepertinya mereka ini bareng setelah kedua-duanya ini berpisah kok. Jadi kalau perselingkuhan itu mungkin saja karena ini adalah istri teman main futsalnya, terus kemudian diarahkan ke sana. Tapi kembali lagi di sini, kalau saya sih lebih ingin percaya dan melihatnya di kartu ini adalah dua-duanya ini sudah berpisah dahulu, sudah pindah dulu, sudah sendiri dulu, baru mereka ini bersama. Nah, kalau ternyata ada tuduhan seperti itu, saya pikir ya siapa yang mengeluarkan tuduhan ya harus memproduksi buktinya itu tadi untuk ditunjukkan. Tapi kalau seandainya ini baru komentar di sosial media atau likes atau apa, itu kan sesuatu yang sifatnya wajar ya, apalagi ke anak-anak di generasi mereka ini. Jadi kalau menurut saya sih ini seperti dia melakukan sesuatu yang kalau anak-anak seumuran dia ini lakukan sebenarnya itu biasa-biasa saja, tapi terus kemudian dia kebetulan menjadi anaknya almarhum Ustadz Arifin Ilham, jadi sorotan. Terus hal itu dibuat jadi satu pintu masuk untuk mengorek yang lain-lain. Nah saat yang lain ini belum dikonfirmasi, orang-orang sudah cenderung untuk memberikan satu afirmasi terhadap sesuatu yang kalau menurut saya ya harus diproduksi buktinya dulu.
kalau mau memang mempercayai hal itu tadi. Tapi kalau sejauh ini sih itu masih baru katanya dan belum sesuatu yang akan bisa dibuktikan di pengadilan. Alvin sendiri sudah baru gitu mas ya dari asosiasi Arifin Yayasan gitu mas. Depannya apakah bakalan jauh lebih baik dan isu soal yang mas ini bilang akan ada poligami dan pernikahan kembali dan ini bukan pernikahan terakhir gitu mas. Itu bakalan hilang semua seperti apa? Nah, saya tadi katakan kalau seandainya kedepannya ini akan seperti apa. Kalau saya pikir sih, kenapa kok ada satu kartu yang saya artikan ini di mana dia ini nggak akan lama, karena mengingat kemarin dengan si Larissa Chow pun itu terjadi ya karena dia yang kalau menurut saya ini mungkin saja dari awal ini nggak cocok, tapi karena dia terbebani oleh orang tuanya sehingga dia ini nggak mau untuk bilang kalau nggak cocok. Nah, ini pun juga terjadi saat yang sekarang ini ditakutkan kalau ini kan mungkin saja pilihan dia nih, bukan karena dijodohkan. Nah, semoga akan lebih baik. Tapi yang saya takutkan di sini adalah seperti dia ini kan kayak waktu dia ngomong ke sahabatnya ini kan minta dicarikan kalau bisa janda. Nah, berarti kan paling tidak dia ini masih mencoba untuk mengikuti mungkin saja di sini arahan dari almarhum ayahnya, bahwa kalau mungkin mau menikahi seseorang kan lebih baik seorang janda atau apa. Nah, yang saya takutkan ya sebaiknya yang diikuti ini adalah sesuatu yang dia sanggup. Kalau seandainya dia nanti dengan kemarin Larissa Chow aja harus berpisah, dengan ini pun dia terus ada satu berita yang juga kurang sedap seperti ini, jangan nanti takutnya dia akan mengikuti jejak ayahnya terus memiliki istri yang lebih dari satu di situ. Nah, jadi kalau saya boleh bilang di sini adalah ya sudah ini dulu, tapi usahakan untuk apapun yang akan dia nanti tekuni sebaiknya keluar dari asosiasi dengan ayahnya dan dia tekuni itu dengan baik. Saya pikir Alvin ini adalah seorang yang juga ya memiliki bibit bebet bobot yang baik dan seharusnya dia ini memiliki satu kecakapan untuk bisa melakukan sesuatu di atas rata-rata orang lain. Dan yang saya pikir lagi adalah ya sudah ya, jangan dia jalani kehidupan sebagai dia aja, jangan merasa harus terbebani dengan hal-hal yang lain, karena rupanya sepertinya dia ini memiliki satu ketertarikan di bidang bukan bidang yang umat atau keagamaan ini tadi. Dan kalaupun memang seperti itu, ya lakukan saja. Apakah dia misalkan kalau suka mobil mewah bikin bengkel mobil, atau usaha kalau suka futsal, usaha tempat futsal dan sebagainya. Jangan terbebani dan ya jadilah dirimu sendiri kalau memang mau rumah tangga yang ini terus sampai nanti akhir. Dan kalau saya pikir sih itu sangat mungkin untuk terjadi kok. Mungkin terjadi ya mas ya, karena menjadi diri sendiri itu sendiri mas ya, bukan dari asosiasinya Arifin Ilham. Betul, karena ya tadi saya katakan bahwa kadang-kadang kita semua lahir tidak bisa memilih, dan apapun yang orang tua kita lakukan ini, apalagi kalau mereka ini seorang yang sangat berprestasi ya seperti Ustadz Arifin Ilham ini, pasti akan jauh lebih berat untuk jadi anak beliau ini tadi. Di sini Alvin jatuhnya menafkahi dua orang anak ya mas ya, ke depannya gitu mas. Iya, ya betul. Itu bakalan lebih berat lagi gak sih mas buat Alvin sendiri mas, kalau menurut pandangannya mas Denny? Ya kalau dibilang berat ya pasti lebih berat lah. Ini kan logika aja. Anak satu aja berat, apalagi anaknya dua. Dan kalau menurut saya sih, ya dia harus bekerja keras dan ya punya tanggung jawab lebih. Karena ini tidak cuma perkara menafkahi saja, tapi dilihat juga kemarin kan Larissa saat dia akhirnya berpisah, termasuk di dalam poin-poinnya ini kan Alvin dianggap tidak mengurus anak saat anak sakit, dia tidak menemani di rumah sakit dan sebagainya. Nah, hal ini sebaiknya tidak terulang lagi. Nah, hubungan antara Alvin sendiri dengan Zikri dan mantan suaminya Henny sendiri gitu mas Denny, akan seperti apa mas? Kalau kemarin kan teman terakhir kemarin pas pernikahan Zikri sendiri nggak ada diundangan gitu mas, nggak diundang buat datang ke pernikahan. ya, nah kalau saya pikir sih di sini hubungannya kalau ternyata terpaksa ketemu ya pasti akan baik-baik saja. Tapi kalau ditanya apakah akan lebih memilih ketemu atau tidak, sepertinya akan lebih memilih menghindar ya. Karena apapun itu, apapun yang akan mereka lakukan, saya pikir sih ya akan lebih banyak konteks untuk nanti dianggap ini akan mengarah ke sesuatu yang negatif gitu loh. Maksudnya ada ketidakpercayaan dan sebagainya. Dan kalau saya pikir ya sudah, kalau terpaksa ketemu ya baik-baik saja. Kalau enggak ya sebaiknya sih ya nggak usah ketemu gitu. Karena kalau dibilang sahabat
dengan kejadian seperti sekarang ini dan se-Indonesia juga akhirnya ikut mengomentari, kalau saya pikir ya mungkin menunggu beberapa waktu dulu kalau ternyata memang ingin memiliki satu hubungan yang lebih baik lagi. Tapi kalau melihat sekarang dengan seluruh Indonesia mengawasi seperti CCTV dan kejadian seperti ini, sebaiknya sih jangan ada misalkan melakukan bisnis bersama atau apa, ya jaga jarak aja sih. Jadi agak hubungan persahabatannya udah agak renggang ya Mas ya dengan kejadian seperti ini Mas. Dan butuh waktu lama lagi buat memperbaiki persahabatan mereka gitu Mas ya. Sebenarnya saat kamu nanya, kamu pun juga nggak yakin kan mereka sahabatan. Kalau pergi futsal bareng emang pasti sahabat kan, belum tentu. Jadi ini kayak sesuatu yang kita masyarakat ini dibuat persepsi bahwa oh mereka tadinya bersahabat, pergi bersama-sama, terus kemudian istrinya direbut. Padahal bisa jadi ya mereka ini cuman kenal teman baik, tapi nggak sampai sahabatan. Tapi ya itu tadi, kalaupun ternyata mereka sahabatan, kalau saya pikir sebaiknya dengan kondisi mereka berdua ini, dan mereka berdua ini kan somebody ya, seseorang yang bukan orang biasa. Nah, otomatis kalau seluruh Indonesia ini ngeliat, kebayang nggak kayak misalkan nanti Alvin mengunggah status apa, terus sahabatnya ini mengunggah status apa, terus fansnya ini ngewadulin atau ngelaporin, ini kan jadi sesuatu yang ya kalau saya pikir sih sahabatan sama yang lain dulu, yang ini seperlunya aja lah. Ini mereka ini masih dalam status yang positif kalau menurut saya. Pernikahannya pun itu setelah mereka juga statusnya cerai dan akhirnya menikah. Jadi harapan saya kalau kita misalkan mau menuduh berselingkuh atau apa, ya jangan menuduh sebelum ada bukti, kalau menurut saya seperti itu. Ya karena memang masih belum ada buktinya Mas. Ya, dan masalah narkoba dan sebagainya, saya pikir jangan sampai kita ini jadi fitnah karena kebetulan ya anak ini melakukan sesuatu yang mungkin tidak kita sukai. Yang padahal kalau dia bukan anaknya Ustadz Arifin Ilham sih, itu banyak banget lah anak-anak seumur dia yang melakukan hal ini. Sebuah wajar gitu ya, anak-anak muda gitu ya Mas ya namanya. Ya, banyak banget. Bahkan yang kalau saya kenal mungkin nggak tahu kalau berhubungan terus akhirnya hamil, melahirkan, malah akhirnya berpisah, terus anaknya ini jadi, maksudnya bahkan sih yang laki-laki ini nggak sanggup nafkahin gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih ini sesuatu yang kita lebih concern ke ya ini tadi, kalau mau menikah muda harus tanggung jawab, intinya itu. Iya. Karena masih terlihat positif gitu ya Mas, mereka berdua gitu ya Mas. Ya, awal sampai menjadi sesuatu yang negatif di kemudian harinya. Dan kalau sesuatu pun ini positif, pernikahan kan positif Mas. Ya harapannya ini jadi sesuatu yang tetap positif gitu. Kita doakan seperti itu. Siap Mas ini. Baik. Salam buat teman-teman. Banyak penjelasan panjang lebar. Cukup jelas banget ini Mas. Siap, oke. Ya. Mas kameramen, Pak driver, mohon maaf kalau agak lama. Terima kasih. Siap, sehat-sehat terus Mas ini. Amin. Ya Mas. Yuk. Itu tadi obrolan saya dengan wartawan dari RCTI. Dan jika kalian sudah pernah menonton tayangan ini, tapi semua ini tadi sarannya cuma satu, bahwa jangan sampai sesuatu yang positif ini akan menjadi negatif hanya karena orang-orang lain ini berkomentar terhadap sesuatu yang ya sebenarnya tidak kita lakukan. Dan jangan pernah lelah untuk memberitahukan sesuatu yang sesungguhnya dan sebenarnya, walaupun kita mungkin akan difitnah oleh orang-orang yang lain. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.